Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua di sini? Sehat, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semua ya. Oke. Mulia sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah berkahi ya. Silakan dipimpin oleh Arfan, minta tolong untuk dipimpin doanya ya. Siap Ibu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mana nih suaranya? Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ada yel-yel dulu nih, biar kalian tambah semangat ya belajarnya. Lagunya gampang kok, biar Ibu nanti yang pertama kalian hanya cukup jawab saya. Dan ketika Ibu bilang kelas 7B, kalian jawab baik dan berprestasi. Bisa ya? Siap, Bu. Siap. Dibuka mic-nya semua. Oke, Pak. Siapa suka hati belajar IPS? Saya. Siapa suka hati belajar IPS? Saya. Siapa suka hati? Mari kita belajar. Siapa suka hati belajar IPS? Saya. Kelas 7B. Baik. Iya, ketemu kanan dong. Ya, udah semangat sekarang, semangat. Semangat, Bu. Baik. Kita lihat nih. Hari ini siapa yang hadir ya? Lia, Bu. Oh, Lia kenapa? Sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi. Oke, nanti Ibu absenkan ya, sakit. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, kita masih menyambung dengan pembelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, maaf, Ibu tampilkan dulu ya, share screen-nya. Sudah tampil? Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, kita berkenalan dengan alam lagi, yaitu dampak interaksi dengan lingkungan alam. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis dampak akibat adanya interaksi antara manusia dengan alam. Dan kalian juga nanti harus bisa merekayasa solusi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan alam. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nanti kalian akan dibuatkan kelompok, lalu kalian akan Ibu kasih sebuah masalah yang nantinya harus kalian diskusikan dengan teman-temannya. Nanti di akhir kalian melakukan presentasi, ya, hasil kerja kelompok kalian. Nah, selama kalian melakukan diskusi dan juga nanti menyampaikan pendapat ataupun nanti berpresentasi, nanti Ibu akan menilai ya masing-masing siswa di sini. Nah, setelah pembelajaran nanti selesai, kalian juga nanti akan diberikan evaluasi untuk mengecek sejauh mana kalian sudah memahami materi yang pelajaran hari ini. Paham ya? Nah, tapi sebelum kita memulai, ya, sebelum kita memulai lebih jauh, Ibu pengen tanya dulu nih. Tadi siang kalian sarapan apa sih? Makan apa sih? Makan siang apa sih? Telur balado, Bu. Makan mie, Ibu. Oke, makan mie. Apalagi? Udang, Ibu. Udang, oke. Nah, jajan bakso. Jajan bakso, bagus ya. Udah jadi kabita, Ibu ya. Nah, kira-kira bahan-bahan dari makanan itu berasalnya dari mana sih? Telur, dari ayam, Bu.
Dari ayam terus. Udang dari Daging laut, Tadi yang Bu. makan bakso sapi. dari mana tuh? Dari pasar, yang Bu. Daging Ibu. sapi dicampur ayam. Dari Iya. kebun, Yang tadi Bu. udang dari mana? Ada yang udang tadi? Laut ya, Bu ya. Iya, betul. Dari laut ya. Ya, kenapa sih Ibu tanyakan itu? Nah, kalian akan diajak sama Ibu untuk berkenalan dengan lingkungan ya nantinya. Bagaimana sih kita berinteraksi dengan lingkungan alam? Bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan alamnya? Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Nah, untuk kelompok 1 ada Idid, ada Arimbi, ada Yuyun, ada Arfan, dan ada Ismi. Siap ya? Untuk kelompok 2 ada Gina, lalu Dina, ya, lalu Badru, Epi, dan Nega. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan dulu nih sedikit tentang interaksi dengan lingkungan alam itu merupakan hubungan timbal balik ya. Yang namanya interaksi itu berarti hubungan timbal balik. Nah, antara manusia dengan alam. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri sehingga perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya dengan manusia saja, tapi interaksinya itu harus dengan alam juga ya. Maka kita perlu menjaga keseimbangan ya, keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, agar terciptanya kehidupan yang harmonis, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita itu harus menjaga kelestarian alam. Yang kedua, mentaati aturan yang ada di masyarakat. Karena aturan di masyarakat itu baik untuk kita sebagai manusia dan baik juga untuk lingkungan kita. Alam merupakan sumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Alam itu menyediakan kebutuhan manusia seperti, pertama, kita bernapas pakai apa? Hidung. Hidung. Paru-paru. Kita menghirupnya Paru, oksigen. Paru-paru. mana oksigen? Dari alam kan? Iya, Bu. Lalu ada flora dan fauna yang bisa kita konsumsi. Nah, tadi kalian kan menyebutkan ada udang, sama telur, sama bakso. Nah, itu kan dari fauna. Ada yang makan sayuran nggak di sini? Ada, Bu. Ada Saya, togenya, Bu, tadi, Bu. Oh, nah itu kan dari alam ya. Nah, selain flora dan fauna, juga ada barang-barang tambang yang diantaranya ada logam, ada minyak, dan barang tambang lainnya. Misalkan ada emas, timah. Nah, itu bisa bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan benda-benda kendaraan nih, ya, seperti kendaraan ataupun barang elektronik lainnya, gitu. Nah, itu semuanya berasal dari alam. Nah, tapi selain yang tadi kan ada dampak positifnya ya, kita bisa menghirup udara segar, kita juga bisa memanfaatkan flora dan fauna. Tapi interaksi dengan lingkungan alam itu juga berdampak negatif nih, ya, untuk hubungan untuk alamnya itu sendiri, ya. Nah, nantinya akan berdampak juga untuk manusianya, yaitu dampaknya terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, kita simak yuk videonya. Ya, kalian amati ya. Enggak ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya, Ibu. Coba diperhatikan saja dulu gambarnya. Nah, tuh lihat ya. Ya, ada hewan-hewan yang makan sampah.
Tuh, ikannya sampai pada mati gara-gara sampah. Lihat pantainya banyak yang seperti ini. Baik. Ya. Nah, tadi setelah kalian lihat pencemaran apa itu tadi ya? Pencemaran air, Bu. Nah, pencemaran air. Nah, pencemaran itu Iya, pencemaran di laut. di laut, betul. Tadi ada yang sampai ke daratan ya? Iya, iya, Bu. Lihat kan? Iya, ada. Nah, tapi sebenarnya pencemaran itu atau akibat dari interaksi antara manusia dengan alam itu dampak negatifnya bukan cuma di air saja, ya, tapi juga ada di beberapa bagian yang lain. Nah, di antaranya di sini ada pencemaran sungai, lalu ada pencemaran laut, ya, yang tadi. Nah, di sini ada pencemaran udara nih. Nah, ada juga pencemaran tanah, ya. Coba dari yang kalian lihat sekarang, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang membuat kamu penasaran nggak? Ibu, kalau pencemaran tanah, kenapa ya, Bu ya? Nah, oke, kita tulis dulu ya. Ada lagi nggak? Ada yang dari yang lain? Kita tulis Kenapa di sungai banyak sampah? Nah, di sungai kenapa ya banyak sampah? Oke. Ibu tampung dulu ya pertanyaan-pertanyaannya karena pertanyaan kalian tadi sudah termuat dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Iya. Nah, sekarang coba kalian, nah terlihat nggak LKPD-nya? Ada LKPD-nya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, Ibu mau share lagi ya. Nah, ada sekarang? Sudah ada? Ada, Bu. Sudah ada, Ibu. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Oh, maaf, yang ini untuk kelompok 2 dulu. Nah, ya. Lalu yang berikutnya untuk yang kelompok 2 terlihat? Lihat, Sudah ada? Bu. Iya. Silahkan kalian diskusikan ya. Nah, nanti artikelnya itu ada di barcode-nya, silahkan kalian scan, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Ya. Dan jangan lupa baca juga instruksinya ya, petunjuk pengerjaannya. Oke. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan tidak? Sedang proses, Bu. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Yuk diskusikan dengan teman-temannya, dibagi tugasnya ya. Siap, Ibu Bu. sedang menilai kalian ini. Ibu, Coba. main mappingnya dikasih warna. Ya boleh, terserah kalian main mappingnya mau seperti apa. Ini kan kurikulum merdeka ya, jadi berdiferensiasi, terserah kalian. Mau bentuknya bagaimana, itu juga terserah kalian. Silahkan, itu kreasi kalian saja. Ya. Kelompok 1 ada yang bisa Ibu bantu?
Nah, sudah pada bisa ya, sudah bagus ya. Nah, kelompok 2 juga bagaimana? Kalau sekiranya masih bisa dijabarkan, tambahkan lagi ya, untuk kelompok 2 ya. Ya, kelompok 1 ada kesulitan atau kelompok 2? Nah, kayaknya pada jago-jago nih ya, diskusinya udah pada pinter. Udah pada bagus ini jawabannya. Iya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Buat sebagus mungkin ya. Bukan hanya sebagus mungkin sih ya, tapi buat bagaimana kalian bisa memahaminya, itu yang paling penting. Baik. Waktunya habis ya. Oke, kelompok 1 siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Siap, silahkan kelompok 1. Ya, baik, Bu. Ibu sudah terlihat? Ya, sudah. Teman-teman yang lain sudah terlihat? Sudah, Bu, Terlihat, sudah. Bu, sudah. Ya, Ini silahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Idid, Arimbi, saya, Yuyun, Arfan, dan Ismi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami menggunakan peta konsep atau mind mapping mengenai pencemaran sungai. Penyebabnya yaitu yang pertama karena buang sampah ke sungai, yang kedua karena pembuangan limbah industri, yang ketiga karena pembuangan limbah RT atau rumah tangga. Kemudian pencemaran sungai berdampak satu, ekosistem sungai mati. Yang kedua, air tidak layak dikonsumsi. Ketiga, keindahan sungai jadi hilang. 4, menyebabkan banjir. 5, menyebabkan penyakit. Kemudian solusi dari dampak ini atau solusi dari pencemaran sungai yang pertama tidak membuang sampah ke sungai. Kedua, melakukan filterisasi limbah pabrik sebelum dibuang. Ketiga, menggunakan produk pembersih RT yang ramah lingkungan. Yang keempat, pembersihan sungai secara rutin. Kelima, terapkan sanksi tegas bagi yang membuang sampah ke sungai. Kemudian, hal yang bisa dilakukan sebagai pelajar guna mencegah pencemaran sungai dan menjaga kelestarian sungai yaitu 1. Kami harus melakukan daur ulang sampah. Kedua, diet plastik, artinya tidak menggunakan plastik, bisa menggunakan kantong. Kemudian yang ketiga, membuat kampanye peduli sungai. Mungkin itu teman-teman dan ibu guru yang dapat kami sampaikan presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan dulu untuk kelompok 1, silahkan. Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau bertanya nih? Kayaknya ada yang masih penasaran. Cukup ya? Oke, kalau gitu silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya.
Siap, saya Bu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Silakan Evi. Siap. Saya perwakilan dari kelompok 2. Oh iya, Ibu ada ini dulu. Siap-siap kelompok 2. Yel-yelnya. Kelompok 2. Hebat, hararebat. Itu ya, Bu ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Iya. Ya. Evi boleh diperbesar, Evi, kasihan teman-temannya tidak terlihat. Oh, siap dulu. Iya. Iya. Yuk, silakan. Masih kecil ya, Bu ya? Udah Dah. cukup terlihat. Oke. Di sini kelompok 2 beranggotakan saya, Epi, kemudian Gina, Dina, Badru, dan Negla. Nah, berkaitan dengan pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, pembakaran dalam proses produksi atau pabrik, pembakaran sampah, kemudian pembakaran hutan. Nah, pencemaran udara ini berdampak juga pada udara yang tidak segar, oksigen menjadi berkurang, jarak pandang terbatas, dan menyebabkan penyakit, misalkan kayak ISPA. Ya. Nah, solusi dari pencemaran udara yaitu beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kemudian lakukan filterisasi udara dalam kegiatan produksi, dalam artian di sini pabrik ya. Tidak membakar sampah atau ngadurukannya, tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian hal yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mencegah pencemaran udara yaitu kita lakukan daur ulang sampah dan biasakan jalan kaki jika jaraknya dekat, tidak usah berkendaraan seperti itu kalau dekat. Gunakan kendaraan umum jika bepergian. Itu yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2, Ibu. Ini hasil mind mapping kami. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk kelompok 2 dari hasil presentasinya? Enggak, Bu, paham. Sudah paham? Wah, hebat ini. Hebat pesertanya, hebat yang mempresentasikannya juga. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Baik. Setelah hasil pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan tidak? Coba berikan kesimpulan. Jadi, Ibu, pertanyaan kami tadi belum dijawab, Ibu. Yang mana, Nah? Yang saya dan Yuyun. Oh, yang tadi ya, yang kenapa sih sungai itu tercemar gitu ya? Iya, Bu. Nah, Itu tadi kan di LKPD sudah ada. Iya, Ya enggak? sudah. Iya, Bu, ada, Ibu. Oh iya, ada, Ibu. Iya, lupa ya Yuyun ya? Iya, Bu. Oke, nanti tolong perhatikan lagi ya Yun ya. Baik, kita simpulkan dulu ya. Nah, ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan tidak? Jadi kita harus bagaimana dong berinteraksi dengan lingkungan alam itu? Harus menjaga dan melestarikan, Bu. Oh, pintar. Iya, harus menjaga dan Melestarikan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kasih tepuk tangan buat Dina, sudah bagus menjawabnya. Yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Yang lain ada yang mau menambahkan? Harus diet plastik, Bu, biar nggak banyak sampah. Betul, diet plastik ya, karena plastik itu musuh alam ya. Iya, baik. Nah, sebelum diakhiri, ini Ibu ada evaluasi ya. Ibu share linknya nanti ya. Ibu kirim linknya ya. Oke, sudah sampai linknya? Sudah. Ya, silahkan dikerjakan ya. Nah, nih sudah ada yang mulai menjawabnya nih. Sudah ada yang mulai mengirim. Baik, ayo 2 orang lagi. Badru. Sama Arfan nih, belum nih.
Baik, sudah semua ya ke-11-nya? Iya. Yuk kita refleksi yuk, hasil pembelajaran kita hari ini kita dapat apa aja sih? Coba dibantu sama Ega, mau bantu Ibu Ega? Apa sih yang kita pelajari hari ini, Ega? Iya, Ibu. Jadi, kesimpulan dari materi Ibu ini, saya mendapatkan inspirasi gitu, Bu, yang selama ini saya suka buang sampah sembarangan. Ya, jadi sekarang saya buang sampahnya pada tempatnya, Bu, gitu. Kan di sekolah ada organik. Nah, biasa saya nggak memilah, Bu. Nah, dari materi ini saya mencoba memilah sampahnya. Mungkin itu, Bu, untuk saya menjaga lingkungan dari diri saya dulu. Pinter, Ega ya. Berarti berkesan ya pembelajaran hari ini ya? Iya, Ibu. Iya. Ada yang masih kesulitan nggak untuk pembelajaran hari ini? Sudah? Gimana, Idin? Sudah? Sudah paham, Bu. Sudah paham, baik. Oke, nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat keberkahan ya. Kita juga dapat kesan yang baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam pembelajaran saja. Begitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ini Ibu punya clue nih. Clue-nya itu beberapa bulan lalu orang tua kalian heboh nih tentang adanya barang yang tadinya banyak tiba-tiba menjadi sedikit. Apa ya? Minyak goreng, Bu. Nah, pintar Yuyun. Minyak goreng. Ya, minyak goreng apa? Langka. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Nah, nanti minggu depan kita belajar tentang kelangkaan ya. Ya, silakan kalau yang di rumahnya ada buku atau internet, kalian bisa baca-baca dulu sebelum kita memulai pembelajaran di minggu depan. Baik, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian dulu. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga juga kita mendapatkan keberkahan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, Ibu tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.